Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif part 2, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif, kebahasaan pidato persuasif, dan yang terakhir adalah langkah menyusun pidato persuasif. Video ini masih nyambung dengan video minggu lalu ya, jadi ini yang bagian keduanya. Langsung saja kita masuk ke struktur pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, pembukaan yang berisikan tentang salam, sapaan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan. Yang kedua itu ada isi, dan yang terakhir ada penutupan. Ya, jadi sekarang Ibu akan mempraktekkan atau memberikan contoh bagaimana apa aja yang berisi tentang pembukaan, isi, dan penutup. Kita masuk ke pembukaan dulu. Misalnya, kalian menyampaikan pidato keagamaan. Jadi, kalau pidato keagamaan itu lebih ke ceramah. Jenis pidatonya adalah ceramah. Nah, kalau untuk ceramah, ini ucapan syukurnya itu harus lengkap. Seperti, ini contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin dan wal hadirat rahimakumullah, hari ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul puasa. Puasa adalah, nah sampai situ itu masuk ke pembukaan yang di bagian ceramah. Namun ketika kalian menyampaikan pidato instansi, pidato pemerintahan, itu cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung kalian sebutkan yang terhormat itu, terus apa tujuan kalian menyampaikan pidato. Nah, beda lagi ketika kalian menyampaikan di instansi-instansi tertentu, misalnya seperti pendidikan. Kalian sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh langsung ke puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bedanya ya, ketika kalian menyampaikan ceramah itu harus lengkap semuanya. Tapi ketika kalian berpidato, apalagi itu pidato pemerintahan, itu bisa kalian lihat dari pidato Presiden Jokowi, di mana hanya membaca salam dan langsung salam sejahtera untuk kita semua. Itu pembukaan pidato. Nah, bagaimana dengan isi? Nah, isi ini adalah setiap mulai dari judul itu sampai bagian akhirnya itu adalah isi. Dimana misalnya judulnya adalah puasa. Puasa adalah apa pengertiannya? Terus misalnya puasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi gitu. Nah, itu masuk ke dalam isi. Nah, untuk penutup, demikian dulu pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari penutup. Nah, setelah itu kita masuk ke yang keenam, yaitu kebahasaan pidato persuasif. Apa kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif? Nah, ini ada 4, yaitu yang pertama konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi relatif, dan yang terakhir konjungsi antar kalimat. Kalian udah paham kan? Konjungsi itu adalah kata hubung yang menghubungkan antar kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Nah, dalam pidato persuasif itu konjungsi yang digunakan ada 4. Jadi kebahasannya hanya seputar konjungsi. Bagaimana cara menentukan kebahasaan dalam pidato persuasif, atau bagaimana cara mencari kebahasaan dalam pidato persuasif?
kalian lihat aja, misalnya ini konjungsi koordinatif apa aja jenisnya, ada dan, serta, tetapi, dan sedangkan. Nah, itu dapat kalian gunakan di dalam menulis pidato persuasif. Jadi kebahasan ini harus kalian perhatikan ya, karena kebahasan pidato persuasif yang harus kalian ingat itu adalah konjungsi, jenisnya baru yang 4 ini. Nah, yang terakhir kita masuk ke langkah menulis teks pidato persuasif. Apa aja langkah menulis pidato persuasif? Nih, pertama kita tentukan dulu tema. Ingat ya, tema itu beda dengan judul. Tema itu beda dengan judul. Nah, yang pertama itu kalian harus tentukan tema. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan tema apa yang ingin disampaikan, kalian catat tuh pokok-pokok pentingnya yang akan kalian cantumkan nanti di bagian isi. Terus menyusun kerangka. Menyusun kerangka mungkin bisa dilihat dari strukturnya dulu ya, kayak pembukaan, isinya apa, terus penutupannya apa. Yang terakhir baru kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato utuh. Nah, kalau udah jadi pidatonya, baru deh kalian sampaikan dengan metode penyampaian pidato persuasif. Masih ingat kan apa? Yang pertama ada manuskrip, yang kedua ada memoriter, yang ketiga ada impromptu, dan yang terakhir ada extemporan. Gitu ya. Nah, demikian dulu materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian tangkap dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.